Di awal film diperlihatkan, seorang ninja terkuat di bumi dari klan Shirai Ryu bernama Hasashi Hanzo, tengah menikmati waktu bersama keluarganya. Hanzo memiliki seorang istri, serta 2 orang anak. Siang itu, Hanzo pergi mengambil air di tengah hutan, meninggalkan istri serta kedua anaknya, dengan beberapa penjaga di rumahnya. Namun tak lama, seorang ninja dari klan Lin Kuei bernama Bihan, datang dan berniat menghabisi Hanzo beserta keturunannya. Tanpa dia sadari, sebelum Bihan masuk, istri Hanzo telah menyembunyikan keberadaan anak terkecil mereka, di sebuah ruang rahasia. Bihan pun bertanya keberadaan Hanzo kepada istrinya, namun karena tidak dijawab, Bihan akhirnya membunuh istri Hanzo bersama anak pertamanya. Hanzo yang mendengar teriakan istrinya, bergegas pulang untuk melihat keadaan. Namun sesampainya di sana, Hanzo terlambat karena istri dan anaknya telah tewas membeku. Tak selang lama, Hanzo diserang oleh beberapa ninja anak buah Bihan. Dengan amarah yang memuncak, Hanzo pun mulai bertarung dengan semua ninja yang menyerangnya. Di tengah pertarungan, Hanzo mengambil sebuah kunai beserta seutas tali, yang kemudian dia jadikan sebagai senjata untuk menghabisi mereka semua. Hanzo yang mengetahui kalau ini semua ulah Bihan, kemudian mengejarnya ke dalam hutan. Namun dengan santai, Bihan telah menunggunya di sana. Bihan mengatakan, kalau hari ini, dia sudah menghabisi seluruh keturunan klan Shirai Ryu. Pertarungan sengit antara mereka pun terjadi. Hanzo pun bertarung mati-matian untuk membunuh Bihan. Namun dengan pengendalian esnya, Bihan mampu menyudutkan Hanzo, menusuk dengan kunainya dan membuat Hanzo tak berdaya. Sebelum tewas, Hanzo berkata kepada Bihan, untuk mengingat wajahnya, yang menandakan dia akan kembali untuk membalas dendam, atas kematian keluarganya. Melihat Hanzo sekarat, dan merasa semua keturunan klan Shirai Ryu telah tewas, Bihan pun pergi dari sana. Hanzo pun kembali tersadar, ketika dia mendengar tangisan anak bayinya. Namun ketika hendak menghampiri, Hanzo yang terluka parah harus tewas sebelum menemukan anaknya. Tak selang lama, Lord Raiden pun datang. Dia menyelamatkan keturunan Hanzo yang tersisa, dan membawanya ke tempat di mana Bihan tidak bisa menemukannya. Dan film Mortal Kombat 2021 pun dimulai. Beberapa abad setelah terbunuhnya Hanzo, terlihat seorang petarung MMA bernama Cole Yang. Cole Yang sendiri adalah keturunan Hasashi Hanzo yang memiliki tanda naga di tubuhnya, namun dia sendiri masih belum mengerti arti dari tanda tersebut. Berpindah ke sisi lain, Kaisar Outworld yaitu Shang Tsung, memerintahkan Bihan yang sekarang menjadi Sub-Zero, untuk membunuh semua petarung terpilih bumi. Shang Tsung berniat menghabisi semua petarung yang terpilih, sebelum turnamen Mortal Kombat dimulai. Kembali ke Cole Yang, usai pertandingan itu, dia berbincang dengan anaknya yang bernama Emily Yang. Emily memberinya sebuah gelang keberuntungan. Tak lama, datang seorang pria bernama Jack, yang merupakan anggota dari tentara pasukan khusus. Jack menanyakan asal tato naga yang dimiliki oleh Cole Yang. Namun, Cole yang belum tahu asal-usul keluarganya, hanya menjawab kalau tato itu hanyalah sebuah tanda lahir yang dimilikinya. Cole lalu pergi dan mengajak anaknya ke sebuah restoran untuk makan malam. Di sana mereka telah disambut oleh istri Cole yang bernama Allison Yang. Tak selang lama, salju pun turun. Cole merasa curiga, karena ini belum waktunya salju turun di tempat mereka. Perlahan-lahan tempat di sana mulai membeku, diiringi dengan kemunculan Sub-Zero yang diperintah untuk membunuh Cole. Sub-Zero pun mulai menyerang tempat itu, dengan pengendalian es yang dia miliki. Jack kemudian datang dengan sebuah mobil, dan berusaha membawa Cole beserta keluarganya untuk pergi dari sana. Di dalam mobil, Jack menunjukkan tato naga yang sama kepada Cole, dan mengatakan kalau itu bukanlah tanda lahir, melainkan sebuah simbol, yang menandakan dia terpilih untuk bertarung di turnamen Mortal Kombat untuk menyelamatkan bumi. Di tengah pelarian, tiba-tiba saja Sub-Zero sudah menghadang di depan mobil mereka. Jack pun menyuruh Cole untuk pergi dan menemui Sonya Blade, sementara dia akan menghadapi Sub-Zero agar tidak mengejar Cole. Cole bergegas pergi, sementara Jack mulai mencari Sub-Zero ke sebuah gedung. Di sana pertarungan antara Jack dengan Sub-Zero pun terjadi. Jack berusaha menembaknya namun Sub-Zero dengan cepat membekukan senjata di tangan Jack. Sub-Zero lalu membekukan kedua tangan Jack, dan menghancurkannya. Merasa Jack sudah tidak berdaya, Sub-Zero pun pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Cole telah berhasil membawa anak dan istrinya pulang.
Cole yang merasa keluarganya terancam, memutuskan untuk pergi menemui Sonya Blade. Sementara itu di Outworld, Milena melaporkan jika salah satu pemilik tanda naga yaitu Cole Young, berhasil kabur dari kejaran Sub-Zero. Samsung yang mengetahui kabar itu pun menyuruh Reptil untuk mencari keberadaan Cole dan membunuhnya. Singkat cerita, Cole sudah sampai di markas Sonya Blade. Sesampainya di dalam, Cole justru diserang oleh seorang perempuan. Cole pun berkata kalau Jack yang menyuruhnya ke sana. Cole kemudian menunjukkan tato naga yang berada di tubuhnya, dan wanita itu pun memperkenalkan diri kalau dia adalah Sonya Blade. Sonya lalu menjelaskan, kalau dirinya sudah bertahun-tahun meneliti tentang simbol naga yang dimiliki Jack dan juga Cole. Sonya pun menjelaskan kalau pemilik tanda naga itu, adalah orang yang terpilih untuk bertarung di turnamen suci Mortal Kombat dan melawan petarung Outworld, untuk menyelamatkan bumi. Jack sendiri mendapat tato naga, ketika dia membunuh salah satu makhluk dari Outworld, ketika mereka bertugas di Brazil 7 tahun sebelumnya. Sonya juga mengatakan, kalau dia tidak memiliki tato naga seperti yang lainnya. Di sana, Sonya ternyata telah menangkap seorang penjahat dan pembunuh bayaran bernama Kano, yang juga sama-sama memiliki tato naga di tubuhnya. Namun karena Kano seorang penjahat dan mencoba terus melawan, Sonya pun terpaksa harus mengikatnya. Tak selang lama, mereka diserang oleh reptil yang dikirim oleh Samsung. Kano yang berhasil lepas dari ikatannya, membantu Cole dan Sonya untuk menghadapi makhluk itu. Dengan bekerja sama, mereka bertiga pun mampu untuk mengalahkan reptil itu. Cole pun akhirnya percaya kalau makhluk Outworld yang diceritakan Sonya sebelumnya, benar-benar nyata setelah dia melihatnya. Sonya pun meminta Kano untuk mengantar mereka ke kuil Lord Raiden, karena hanya Kanolah yang mengetahui keberadaannya. Awalnya, Kano tak mau membantu mereka, dan akan pergi dari sana. Namun, Sonya menipu Kano, dan berjanji akan memberi uang $3 juta, jika Kano bisa membawa mereka ke kuil Lord Raiden. Esok harinya, mereka pun pergi menuju kuil Lord Raiden, dengan bantuan pesawat yang dimiliki teman Kano. Di perjalanan, Cole kembali mendapat penglihatan tentang Hanzo yang menyuruhnya membebaskan dari neraka. Mereka bertiga pun memutuskan untuk terjun, dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Kano terus mengejek Sonya, dan berkata kalau Sonya harus membunuhnya, jika Sonya ingin memiliki simbol naga yang ada padanya. Sonya dan Kano pun akhirnya bertarung. Dan dengan mudah, Sonya mampu menumbangkan Kano, namun dia tak mau membunuhnya. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Dan di tengah jalan, mereka ternyata telah ditunggu oleh petarung lain yaitu Liu Kang. Liu Kang pun akhirnya menuntun mereka hingga sampai di kuil Lord Raiden. Dan di sanalah, mereka akan dilatih untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen Mortal Kombat selanjutnya. Di sana, Liu Kang menunjukkan semua lukisan tentang Mortal Kombat, dan juga musuh yang harus mereka hadapi dari Outworld. Cole juga kembali mendapat penglihatan, tentang bebasnya Hanzo dari neraka. Liu Kang pun mengatakan, kalau mereka harus berlatih untuk bisa membangkitkan kekuatan tersembunyi yang ada di dalam diri mereka. Ternyata, Liu Kang juga telah menyelamatkan Jack, namun Jack harus kehilangan kedua tangannya karena Sub-Zero menghancurkannya. Mereka semua lalu dibawa ke hadapan Lord Raiden. Awalnya, Raiden terlihat kecewa dengan kemampuan yang mereka miliki, dan juga Sonya yang tidak memiliki tato naga seperti yang lainnya. Namun, Cole meyakinkan Raiden, kalau dia siap menghadapi kematian untuk bisa menyelamatkan keluarganya dari bahaya. Esok harinya, Liu Kang merasa aneh karena udara di sana tiba-tiba saja menjadi dingin. Liu Kang pun melihat keadaan dan benar saja, Sub-Zero datang dan berniat untuk menghabisi mereka semua. Liu Kang berusaha menghadangnya, namun dengan mudah Sub-Zero melumpuhkannya. Ketika Liu Kang terdesak, tiba-tiba Kung Lao datang dan menyelamatkannya. Samsung pun datang bersama para petarungnya, dan berniat menghabisi mereka. Namun di saat yang sama, Lord Raiden datang dan menghentikannya. Raiden pun membuat sebuah dinding pertahanan, hingga mereka tak bisa melewatinya. Samsung dan prajuritnya pun akhirnya pergi dari sana. Singkat cerita, Liu Kang dan Kung Lao membawa mereka ke sebuah kolosium, untuk berlatih dan membuka arkana dalam diri mereka. Di sana, Cole dan Kano dipersilakan masuk ke kolosium untuk mulai berlatih, sementara Sonya terlihat kecewa karena tak diizinkan berlatih di sana. Mereka menganggap, petarung yang tak memiliki simbol naga, tidak bisa membuka arkana dalam dirinya, dan hanya akan membebani mereka. Sonya pun bergegas menemui Jack yang telah sadar, dan menenangkannya karena kedua tangannya hancur, dan digantikan dengan tangan robot. Cole pun mulai dilatih oleh Kung Lao, untuk bisa menemukan arcana dalam dirinya.
Begitu juga Kano yang dilatih oleh Liu Kang. Usai latihan, Liu Kang menyembuhkan luka di tubuh Cole, dan menceritakan masa lalu serta cara dia membuka arkana dalam dirinya. Esok harinya, Cole masih terus berlatih bersama Kung Lao. Sementara itu, Sonya kembali menyemangati Jack untuk terus berlatih dengan tangan barunya. Usai berlatih, mereka semua berkumpul di ruang makan. Di meja makan, Kano terus mengolok-olok Jack, yang tak memiliki tangan dan harus digantikan dengan tangan buatan. Kung Lao yang mendengar itu, balik mengejek Kano dan mengatakan kalau Kano adalah orang yang gendut dan juga seorang pecundang. Kano yang tak terima dengan ejekan mereka, terlihat marah dan menantang semua orang di sana. Tanpa mereka duga, Kano tiba-tiba saja bisa membuka arkana dalam dirinya, dan mengeluarkan laser dari matanya. Beruntung Kung Lao bisa menangkis laser itu, dan mereka semua pun terdiam. Melihat Kano yang telah berhasil membuka arkananya, Cole pun mencoba terus berlatih untuk bisa melakukannya. Usai latihan, Raiden menemuinya dan mengatakan kalau Cole hanya akan menjadi beban jika tidak bisa membuka arkananya. Cole pun bertanya, jika dia tidak bisa membangkitkan kekuatannya, kenapa simbol naga itu harus ada dalam dirinya? Raiden lalu mengatakan, kalau Cole adalah keturunan salah satu ninja terhebat di dunia yaitu Hasashi Hanzo, yang telah dibunuh oleh Sub-Zero sebelumnya. Raiden berharap, jika kekuatan yang mengalir dalam diri Cole tak akan hilang. Namun Raiden mengatakan kalau dia salah menilai, dan menganggap Cole tak bisa menguasainya. Raiden pun membukakan sebuah portal, dan menyuruh agar Cole pulang ke keluarganya. Berpindah ke Outworld, Samsung mengumpulkan semua petarungnya yaitu Nitara, Kabal, Reiko dan juga Milena. Samsung mengatakan agar mencari cara untuk bisa menembus perlindungan di kuil Raiden, yang telah dibuat oleh Raiden sebelumnya. Kabal pun berkata akan menemui Kano, dan membujuknya agar berpihak pada mereka. Kabal pun menemui Kano di kuil Raiden dan membujuknya untuk bisa membuka pelindung yang dibuat Raiden sebelumnya. Dan benar saja, Kano pun memilih berkhianat dan membuka pelindung kuil, dan menghancurkan dengan lasernya. Tak lama setelah pelindung dibuka, Samsung dan pasukannya datang, beserta Kano di pihaknya berniat menghabisi mereka. Berpindah ke rumah Cole, dia merasakan ada sesuatu yang mengintai dirinya. Cole pun memeriksa dan menemukan Goro yang telah ada di sana. Pertarungan antara Cole dan Goro pun terjadi. Begitu juga Liu Kang dan lainnya, yang menghadapi petarung Outworld di dalam kastil. Jack bertarung melawan Reiko, sementara Sonya melawan Milena. Ketika Sonya hampir terbunuh, Milena mengurungkan niatnya karena Sonya bukanlah petarung pilihan yang memiliki simbol naga, lalu pergi meninggalkannya. Kano pun menghampiri Sonya dan kembali menghajarnya. Di sisi lain, Kabal bertarung melawan Liu Kang, sedangkan Kung Lao bertarung melawan Nitara. Dengan kekuatannya, Kung Lao mampu membunuh Nitara dengan topinya. Berpindah ke Cole, ketika Cole terdesak dan hendak dibunuh oleh Goro, istrinya datang dan menancapkan sebuah kapak di tubuh Goro. Hal itu membuat Goro marah dan mengejarnya. Melihat anak dan istrinya dalam bahaya, arkana dalam diri Cole pun terbuka, dan terlihat muncul sebuah armor beserta senjata di tubuhnya. Dengan kemampuan itu, Cole pun mampu menangkis semua serangan Goro. Cole pun melanjutkan pertarungan dan berhasil membunuh Goro dengan senjata di tangannya. Sementara itu di kuil Raiden, Jack yang melihat Sonya tertimpa sebuah batu, berusaha menolongnya. Dengan sekuat tenaga, Jack berusaha mengangkat batu itu, dan arcana dalam diri Jack pun terbuka. Kekuatan itu bisa membuat tangan buatan Jack lebih kuat dari sebelumnya. Usai membuka arkananya, Cole pun kembali ke kuil Raiden untuk membantu teman-temannya. Sesampainya di sana, Sub-Zero berusaha membunuh Cole, namun Kung Lao menghentikannya. Samsung yang marah, menarik tubuh Kung Lao dan mengambil jiwanya. Liu Kang dan Cole hanya bisa melihat kematian Kung Lao dan tak mampu menghentikannya. Merasa terdesak, mereka pun dibawa pergi oleh Raiden ke sebuah tempat, di mana Samsung tidak bisa menemukan mereka. Di sana, Liu Kang merasa bersedih kehilangan Kung Lao, dan mengatakan kalau tanpa Kung Lao, maka mereka akan kalah di pertarungan. Cole pun berkata kalau mereka pasti bisa menghadapinya, serta membangkitkan semangat para petarung bumi lainnya. Raiden lalu memberikan kunai milik Hanzo kepada Cole, yang akan membangkitkan semangat dalam dirinya. Cole pun meminta Raiden untuk memisahkan semua musuhnya, agar mereka semua bisa berhadapan satu lawan satu. Pertarungan pun kembali terjadi, di mana Jack meminta melawan Reiko, Sonya menghadapi Kano, sementara Liu Kang dan Cole bertarung melawan Milena dan Kabal. Pertarungan sengit antara mereka pun terjadi.
Dengan tangan besinya, Jack menghancurkan kepala Reiko dan mengalahkannya. Berpindah kepada Sonya, Kano terlihat menyerang membabi buta untuk mengalahkan Sonya. Dengan kecerdikan dan kelincahannya, Sonya berhasil membutakan mata Kano, sehingga laser di matanya tak lagi berfungsi. Sonya lalu menghajar Kano dan menusuk matanya hingga tewas. Dengan tewasnya Kano, maka tanda naga yang dimiliki Kano berpindah pada Sonya. Liu Kang yang dikuasai dendam atas kematian Kung Lao, akhirnya mampu melumpuhkan Kabal dan membunuhnya. Sementara Cole terlihat kewalahan ketika menghadapi Milena. Namun tiba-tiba, datang Sonya dengan kekuatan barunya. Sonya mampu membunuh Milena, dengan laser yang keluar dari tangannya. Berpindah ke rumah Cole, anak dan istrinya terlihat bersiap untuk pergi dari sana, karena mereka sadar dalam bahaya. Namun mereka terlambat, karena Sub-Zero telah ada di rumahnya. Sub-Zero lalu menemui Cole, dan menunjukkan gelang keberuntungan milik anaknya. Merasa keluarganya dalam bahaya, tanpa pikir panjang Cole pun mengejar Sub-Zero. Cole terkejut karena di sana, dia melihat anak dan istrinya membeku. Pertarungan Cole dan Sub-Zero pun terjadi. Di sini, Sub-Zero membuat Cole terdesak dan kewalahan. Cole pun mengeluarkan kunai milik Hanzo sebelumnya. Tanpa sadar, kunai yang dipegang Cole pun justru menyala dan membangkitkan Hanzo dari neraka sebagai Scorpion. Pertarungan Sub-Zero dan Scorpion pun akhirnya kembali terjadi. Di tengah pertarungan, Scorpion melelehkan es di ruangan itu dan menyelamatkan anak dan istri Cole yang ternyata masih hidup. Cole dan Scorpion pun kembali bertarung melawan Sub-Zero. Bersama-sama, mereka pun bisa melumpuhkan Sub-Zero. Scorpion lalu membuka topengnya, dan bertanya apakah Bi-Han masih mengingat wajahnya. Scorpion lalu mengeluarkan api dari mulutnya dan membakar Sub-Zero. Dan Sub-Zero pun akhirnya tewas. Usai pertarungan, Hanzo berpesan kepada Cole untuk terus menjaga keturunannya. Dan Hanzo yang telah berhasil membalaskan dendam kepada Bi-Han, akhirnya kembali ke neraka. Tak lama, Raiden, Liu Kang, Sonya dan juga Jack pun menghampiri Cole. Tiba-tiba, Shang Tsung kembali datang dan mengatakan, kalau kematian para petarungnya adalah sebuah portal dan dia akan kembali menyerang dengan membawa pasukan lainnya. Raiden lalu berpesan kepada Cole untuk mempersiapkan para petarung bumi yang akan terpilih selanjutnya. Dan film Mortal Kombat 2021 pun selesai.